Wa an Abi Umamah As-Sadri ibni Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah fi hajjatil wada, ketika haji wada. Faqala, Nabi berkata, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu sahrakum wa addu zakata amwalikum wa atiu umara'akum tadkhulul jannata rabbakum. Ini nasihat dari Nabi supaya kita masuk surga. Ini perkara ini dikerjakan, 5 perkara ini dikerjakan, maka tadkhulul jannata rabbakum, pasti masuk surga, kata Nabi. Nasihat dari Nabi supaya amalan minimal yang kita jaga supaya masuk surga. Tidak banyak, Pak. Yang pertama, ittaqullah, takut kepada Allah. Takut itu maksudnya ya, jauhi perkara-perkara yang haram. Apa yang haram menurut Allah tidak usah dikerjakan. Wa sallu khamsakum, salat 5 waktu. Wa sumu sahrakum, puasa Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, bayar zakat. 3. Wa atiu umara'akum, taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Taat ini di sini maksud kata para ulama kalau memerintahkan kepada yang baik, ya, kalau memerintahkan kepada yang mungkar tidak perlu kita taat. Presiden merintahkan semua rakyat malam tahun baru wajib mabuk, ada perlu taat. Tapi kalau selagi yang diperintahkan bukan maksiat, ya kita wajib taat. Ya. Contohnya bagaimana? Indonesia, kalau kendaraan bermotor wajib jalan sebelah kiri, harus sebelah kiri. Kenapa? Karena itu perintah dari pemimpin. Selagi yang diperintahkan bukan maksiat, taat. Ya. Wajib pakai helm, Kenapa? Kita harus taat. Tadi yang diperintahkan bukan maksiat. Tapi kalau diperintahkan maksiat, ya, wajib mabok setiap malam minggu, itu tidak perlu taat. Orang Islam haram ke masjid, tidak boleh ke masjid, tidak perlu taat. Kenapa? Karena perintah itu perintah maksiat. Tapi kalau yang diperintahkan bukan maksiat, kita taat semampu kita. Nah, itu 4 amalan ini kata Nabi, kok kita kerjakan, tadkhulu jannata rabbakum, kalian akan dimasukkan oleh Tuhanmu ke dalam surga, akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi 4 mah, tidak sampai 5. Yang pertama takwa, yang kedua salat, ya, apa yang haram jangan dikerjakan, yang kedua salat, ya, yang ketiga puasa, 4 zakat. Takwa, solat, puasa, zakat, kemudian taat kepada pemimpin. 5 ya. 5 perkara ini dijaga, maka sudah cukup untuk masuk ke dalam surga. Minimal tuh kalau solat tuh solat 5 waktu, walaupun tidak solat yang lain, ya, solat 5 waktu kita jaga. Ini karena syarat masuk surga. Kalau bulan puasa, puasa, jangan sampai tidak puasa. Ketika ada kewajiban zakat, bayar zakat. Jangan sampai tidak zakat. Yang haram tinggalkan, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya, bayar zakat, taat kepada pemimpin, maka tadkhulul jannah, cukup sudah masuk surga. Jadi masuk surga itu sudah uyuh, tinggal mau atau tidak. Ya. Yang haram jauhi, solat 5 waktu dikerjakan, puasa, bayar zakat, taat pemimpin. Dah. Cukup untuk masuk surga. Kadang-kadang mau masuk surga tak mau, tapi tak mau sembahyang. Itu hadirat ta'ala seperti orang mau duit tak mau. Kerja tempatku sebulan, tapi tak mau kerja. Itu. Ngamuk tak bos? Ngamuk, Pak. Saya mau tak kau kerja? Duit, mau tak duit? Mau. Kerja di tempat saya ya. Masuk jam 7, balik jam 12. Hari Minggu libur. Misal.
dapat gaji sebulan 3 juta. Tapi tidak dikerjakan aja. Pagi tidak masuk Pak, sampai sebulan tidak masuk. Akhir bulan, awal bulan minta duit. Mana gaji saya? Ngamuk tak Pak? Hah? Kerja ada tapi tak gaji, ngamuk tak? Bos, ngamuk lah. Begitu juga Allah hadirin. Apa gi Allah udah kasih kita makan, kasih kita rezeki, kasih kita sehat. Mau masuk surga mau, tapi sembahyang tak mau. Tapi sembahyang tidak mau. Ya? Jadi jangan salahkan Allah. Ya? Kalau dimasukkan Allah dalam neraka. Karena surga itu masya Allah kenikmatan yang luar biasa. Mala ainun ro'at wala uzurun sami'at kata Nabi. Surga itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah ditelinga oleh telinga, tidak pernah terdetik dalam hati. Makanannya sekali makan, ya, semua anggota tubuh merasa kelezatannya. Nah itu makanan surga. Sekali makan pisang 80 tahun. Bayangkan. Kenapa 80 tahun? Karena suapan pertama itu, suapan kedua lebih enak dari suapan pertama. Suapan ketiga lebih enak dari suapan kedua. Nah, itu makanan surga. Ada tak makanan di dunia ini? Ya, piring kedua lebih nyaman dari piring pertama. Paling banyak 3 piring. Ya. Senyaman-nyamannya makanan di dunia 3 piring udah sual, udah lejuk, udah apa? Udah apa maksud kita apa? Udah bosan. Tapi kalau makanan surga, ya, suapan pertama enak, kedua lebih enak nih, tiga lebih enak nih, 4 lebih enak nih, dan tidak menjadikan sakit perut. Itu makanan surga. Sehingga diceritakan satu orang makan pisang di surga sampai 80 tahun. Dilihat di belakangnya kulitnya udah seperti gunung. Maka ditegur malaikat, wahai fulan, kau ni macam tak ada buah lain di surga ni. Kau tengok di belakang kau tu, kulit pisang udah macam gunung. Sekali dia lihat di belakangnya kulit pisang macam gunung. Kau tahu dah berapa lama kau makan pisang ni? Tak tahu malaikat, dah 80 tahun kau makan pisang. Saking nikmatnya. Itu kenikmatan baru buahnya, belum bidadarinya. Belum makanan-makanan yang lainnya. Semiskin-miskinnya ahli surga akan diberi 80 pembantu kata Nabi. Setiap pembantu membawa satu nampan. Setiap nampan 80 jenis makanan. Tak bisa dibayang. Itu kenikmatan surga. Nah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Itu tadi. Kalau kata Nabi minimal 4 perkara ini. Takwa, solat, bayar zakat, puasa, taat kepada pemimpin. Minimal itu. Jangan kita mau masuk surga tapi apa yang diperintahkan Allah kita tidak kita kerjakan. Nah, itu tadi seperti orang mau duit tapi tidak mau kerja. Ya? Duitnya mau tapi kerja tidak mau. Tidak bisa. Wallahu a'lam. Ada yang tanya kan? 5 menit. Ya. Waktu terbaik untuk berdoa kata Nabi diantaranya ketika sujud. Aqrabu ma yakunu abdu wa huwa sajid. Waktu yang paling dekatnya seorang hamba kepada Allah, ya, adalah ketika sujud. Maksudnya paling dekat, ibarat kalau kita dekat tuh lebih kedengaran. Kalau kita ngomong sesama kita, kedengaran dekat atau kedengaran jauh? Kedengaran dekat. Nah, hamba itu paling dekat kepada Allah ketika sujud. Paling baik berdoa ketika sujud. Atau diantaranya lagi kata Nabi, diantara azan dan iqamat. Itu diantara tempat makbul berdoa itu antara azan dan iqamat. Azan, habis qomat, habis azan salat sunnah doa. Kenapa? Karena antara azan iqamat itu adalah waktu makbul, waktu mustajab untuk berdoa. Di antara waktu mustajab untuk berdoa setelah salat fardu. Setelah salat fardu. Di antaranya lagi waktu mustajab berdoa di sepertiga akhir malam. Waktu tahajud. Itu termasuk tempat-tempat di mana mustajab berdoa. Jadi kalau kita ada hajat-hajat yang penting, hajat-hajat yang besar, berdoalah di waktu itu. Insya Allah mustajab. Yang penting jangan makan yang haram.
Selagi orang itu tidak makan yang haram, dia berdoa insya Allah makbul. Penyebab penghalang doa itu mustajab, makan yang haram. Kepak mah kita berdoa. Ada dengar kan? Karena makan yang haram. Kalau selagi makanannya halal, insya Allah berdoa di waktu-waktu itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena itu adalah yang memberitahu adalah Nabi. Ketika sujud, ketika setelah solat, antara azan dan iqamat di sepertiga malam, itu tahajud. Lagi yang lain? 5 menit. Ya. Haji wada, haji perpisahan. Jadi Nabi itu ketika sebelum wafatnya haji, dan dinamakan haji wada karena setelah haji itu Nabi meninggal. Tidak lama setelah haji itu Nabi meninggal, maka dinamakan haji wada. Haji tamattu di antara maknanya kalau tidak salah haji dulu baru umroh. Ada haji qiron, ada haji tamattu. Itu apa jenis-jenis haji. Nanti insya Allah kalau berangkat haji tahu. Itu macam-macam jenis haji. Ada yang lain? Cukup ya? Cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan aku yang kita belajar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.